Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Vi. Hari ini aku mau cerita dikit, sharing pengalaman tentang em, kenapa dulu aku berhenti kuliah di kedokteran. Jadi aku tuh dulu sebetulnya pernah kuliah di kedokteran salah satu PTN di Indonesia kayak belasan tahun lalu, tapi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Padahal waktu itu sebenarnya kedokteran itu adalah hal yang sangat aku inginkan, tapi saat itu akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah aku keluar aja. Nah, pada akhirnya aku waktu itu ngambil kuliah malah akuntansi, padahal aku anak IPS, which is itu berseberangan banget sama konsentrasi aku saat SMA. Jadi zaman dulu tuh masih ada IPA IPS, dan aku ngambil akuntansi karena saat itu ada beasiswa di sana, sedangkan di FK ini itu nggak ada beasiswanya untuk aku. Nah, terus kenapa dulu aku give up? Detailnya itu lebih ke aku tuh sebenarnya kalau mau lihat balik lagi ke belakang, selama aku SMA aku itu emang udah fokus mau ngejar FK gitu kan, mau ngejar nilai yang bagus karena aku pengennya bisa PMDK gitu. PMDK itu kalau sekarang disebutnya jalur undangan gitu, jadi nggak perlu tes, dari nilai rapot aja diseleksi, kemudian nanti bisa diterima di PTN kayak gitu. Nah jadi aku udah maintain nilai-nilai aku. Ada juga selain aku ada beberapa temen yang sama-sama dari IPA juga, kita selalu jadi juara satu, selalu berusaha untuk dapat juara satu ya di sekolah. Aku ada beberapa kali juga sih nggak juara satu, tapi aku selalu berusaha aku dapat nilai tertinggi di kelas, alasannya supaya aku bisa dapat PMDK. Nah, tapi PMDK ini kan tadi nggak pasti ya dapat atau enggak gitu kan, karena yang nyeleksi itu kan dari pihak kampus ya kayaknya kalau zaman dulu. Nah, jadi aku juga setahun terakhir di SMA itu fokus ke SPMB. Kalau zaman sekarang itu kayaknya yang ujiannya itu ujian nasional gitu, terus itu untuk seleksi masuk PTN kayak gitu. Nah, aku jadi fokusnya ke sana karena menurutku itu lebih pasti gitu ya, nilainya itu kan langsung kita bisa langsung tahu gitu kan kemajuan kita, progres kita gitu kan, dibandingin sama benchmarking dengan nilai di tahun sebelumnya gitu. Makanya aku lebih fokus ke itu tadi ujian gitu, dan aku mempersiapkannya 1 tahun. Jadi di kelas 3 itu aku udah nggak fokus belajar di pelajaran kelas 3, jadi di sekolah itu aku tinggal belajar seadanya, tapi kursusku udah fokus buat ujian masuk PTN. Nah dulu aku bahkan kursus itu balik sekolah itu aku siang kayak jam 1 langsung lanjut jam 2 nya kursus bahasa Inggris, terus lanjut lagi jam 4 sampai malam itu aku kursusnya itu tadi, kursus um, persiapan buat ujian masuk PTN. Dan kadang-kadang juga aku kayak begadang sampai malam di tempat kursus gitu. Sabtu Minggu juga aku habisin di tempat kursus gitu, karena tempat kursusnya buka juga ya Sabtu Minggu biasanya buat konsultasi dan lain-lain. Nah itu aku tongkrongin terus gitu sampai akhirnya mamaku amazed juga, karena aku biasanya males banget, tapi khusus kelas 3 itu aku belajar terus gitu kan, karena aku tahu saingan aku berat banget untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, apalagi waktu itu yang aku tuju itu di kedokteran, yang mana biasanya kalau di PTN itu kedokteran itu yang saat itu ya yang paling tinggi passing grade-nya. Kalau sekarang aku nggak tahu, mungkin orang-orang bisa jadi lebih tertarik ke IT atau hukum, tapi pada saat itu kedokteran nomor satu. Nah, terus aku juga sempat sebenarnya apply PMDK itu di di kedokteran gigi. Fakultasnya masih fakultas kedokteran, tapi dia programnya pendidikan dokter gigi kalau nggak salah. Nah, tapi saat itu aku sendirian pilih pendidikan dokter gigi. Kemudian ada teman-temanku 2 orang yang sama-sama ranking 1 juga, biasanya di sekolah itu pilihnya pendidikan dokter umum. Nah, tapi tidak satupun di antara kami bertiga itu yang keterima PMDK gitu kan. Jadi kayak aduh rasanya sedih banget. Cuman yaudah kan aku emang udah mempersiapkan diri untuk ujian gitu. Aku tidak berpikir bahwa aku bakal dapet PMDK juga gitu loh. Jadi
ya udah gitu kan. Nggak, itu tadi karena ketidakpastian, jadi aku pilih yang pasti-pasti, ya udah aku belajar buat ujian gitu kan. Nah, terus tapi akan ada, aku kasih tahu nih gengs, kenapa bisa tidak ada satupun yang diterima PMDK kedokteran gigi gitu. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu minimal kan ada 1 orang yang diterima gitu. Dan setelah angkatanku pun ternyata masih ada nih yang diterima. Bahkan yang diterima itu gimana ya ngomongnya, dia bukan juara gitu, dia bukan juara umum, dia nggak masuk mungkin 10 besar, I don't know, entah masuk entah enggak, karena setauku dia nggak masuk 10 besar tapi bisa masuk PMDK kedokteran. Nah, nanti aku ceritain lebih detail kayak gimana. Nah, terus untuk masuk jalur ujian itu sebenarnya ada 2. Satu, biasanya itu ada yang nasional tadi, kayak SPMB nasional itu. Kemudian ada juga ujian saringan masuk mandiri, itu biasanya kampus yang nyelenggarain. Nah, yang USM ini saat itu diperuntukkan untuk kelas internasional, yang mana bayarannya itu jauh lebih besar. Kalau zamanku tuh dia yang internasional itu kayak 3 kali lebih mahal. Padahal sebenarnya kuliahnya sama aja, cuman yang internasional ini anak-anak dari luar negeri bisa masuk juga di sana. Jadi waktu zamanku dulu kalau nggak salah di kelas internasional itu ada beberapa anak-anak dari either kayaknya Malaysia deh, karena muka-mukanya itu mirip-mirip kayak orang-orang India gitu loh. Nah, jadi yang ini tadi internasional ini tadi memang lebih mahal, tapi sebenarnya kuliahnya hampir sama aja. Bahasa pengantarnya juga harusnya sih kan kalau internasional bahasa Inggris, tapi setauku sih waktu itu masih lokal juga, sama bahasa Indonesia juga seperti itu. Nah, terus tuh kalau yang SPMB ya ujiannya nasional tadi. Kalau yang lokal yang internasional itu tadi kampus yang nyelenggarain seperti itu. Nah, aku emang nggak daftar yang internasional karena itu mahal banget, dan aku udah tahu orang tua aku nggak mungkin afford itu gitu, karena background aku cuman, bukan cuman ya, keluarga aku biasa-biasa aja, ada aku banyak, jadi kayak kalau aku harus kuliah yang mahal-mahal, udah pasti orang tua aku nggak akan sanggup buat afford itu. Nah, terus persiapan tadi 1 tahun udah selalu juara kelas, dan aku juga to be honest bukan apa ya, selain kerja keras, aku juga backgroundnya aku bisa bilang cukup cerdas, karena dulu aku juga masuk kelas akselerasi waktu SMP. Jadi tapi walaupun dengan background seperti itu, aku sadar saingannya banyak banget dan berat banget, makanya aku tetap belajar tekun ya guys, karena kita tuh tahu kecerdasan itu nggak cukup ya, cuman cerdas doang itu nggak cukup, tapi harus kerja keras juga. Makanya saat itu aku belajar mati-matian banget supaya dapet di kedokteran. Nah, terus aku masuk FK, pada akhirnya lulus masuk FK jalur ujian tadi. Dan untungnya itu saat itu aku cukup bayar pendaftaran sama uang semester aja. Dan dulu tuh sempat ada namanya tuh ada iuran ikatan wali mahasiswa gitu. Nah, itu harus aku bayar. Cuma untungnya kalau anak jalur ujian yang umum itu bisa dicicil sampai lulus kuliah gitu kan, 3,5 tahun saat itu. Nah, terus tapi kalau misalnya masuknya jalur PMDK atau undangan, itu harus langsung dibayar, dilunasi dari awal. Nah, aku juga bersyukur saat itu aku nggak dapat PMDK, karena kalau nggak kan berarti kayak aku harus bayar langsung puluhan juta di pangkal, which is saat itu orang tua aku udah pasti nggak mampu sih buat bayar puluhan juta itu sekaligus. Tapi kalau cicil itu masih masuk akal kayak gitu kan. Nah, terus tapi setelah aku masuk pun banyak fakta-fakta di kedokteran itu yang bikin aku tertampar, yang bikin apa ya, aku berkecil hati mungkin ya, yang sebenarnya menurutku ini salah aku sendiri. Kenapa aku tidak lebih tough, tidak lebih apa ya, bersemangat untuk mengejar dan berusaha gitu. Tapi pada saat itu pada akhirnya aku juga memutuskan untuk mundur. Tapi aku juga tidak menyesali kemunduran aku itu dari FK, karena ini sudah keputusan yang bulat setelah diskusi dengan orang tua juga, dan sholat istikharah juga waktu itu. Jadi aku yakin itu adalah keputusan terbaik pada saat itu untuk meninggalkan fakultas kedokteran.
Karena yang bikin aku tertampar saat itu adalah di fakultas kedokteran itu seperti yang suka dibilang ya di medsos-medsos, di internet gitu, netizen suka bilang bahwa ada tingkatan-tingkatan mahasiswa di kedokteran. Yang pertama itu adalah yang pure blood. Pure blood itu biasanya kayak keluarga besarnya, ibu bapaknya itu dokter. Jadi dia emang keluarganya dokter gitu semua gitu. Jadi kayak dia masuk sana itu kayak ya kelanjutan karirnya udah jelas gitu loh, karena nanti mungkin setelah lulus bisa dapat bimbingan dari orang tuanya, bisa ikut praktek ibu bapaknya. Itu yang disebut dengan pure blood. Kita sering banget kan lihat misalnya dokter yang bapaknya dokter, ibunya juga dokter gitu kan, atau dokter gigi juga seperti itu gitu kan, sehingga dia tidak perlu dari nol gitu. Perlengkapan udah lengkap, buku-buku udah lengkap gitu kan. Nah terus ada juga yang half blood, itu biasanya kayak anak-anak orang kaya gitu kan, yang mungkin bapak ibunya bukan dokter tapi dia punya klinik gitu kan, karena itu tadi ya investor atau apa sebagai macam. Atau juga misalnya dia anak-anak pejabat, anggota dewan, anak bupati, terus apalagi ya, anak PNS yang udah tinggi ya, mungkin sekda atau apalah gitu, yang udah eselon-eselon seperti itu. Kemudian ada juga yang seperti aku yang mud blood, yang bukan anak siapa-siapa, yang bukan anak orang kaya, bukan juga anak dokter. Nah yang si mud blood ini yang nanti akan apa ya, struggling banget gitu loh saat mau lanjut ya, cari kerja dan lanjut karir seperti itu. Nah udah kegambar kan kurang lebih aku berarti berada di strata terbawah nih gitu ya, si mud blood ini. Nah udah di dalam itu rata-rata anaknya pintar-pintar, terus backgroundnya luar biasa gitu kan. Nah jadi gimana nih gitu kalau jadi mud blood? Ya bisa sih sebenarnya, banyak juga teman-teman aku yang mud blood, dia beneran pinter, dan ya selesai gitu jadi dokter gitu, tapi ya kembang kempis banget gitu kan, mungkin orang tuanya hutang atau apa gitu, aku juga nggak tahu gitu kan. Tapi ya itu berat gitu, karena memang biaya kedokteran itu, kuliah di kedokteran itu berat banget. Kayak dulu mau beli gunting gitu segala macem yang buat operasi ya, yang buat kulit gitu, bukan gunting biasa gitu. Itu kan harganya zaman dulu tuh masih mahal banget gitu, nggak kayak sekarang yang mana ibaratnya kita bisa dapat lebih gampang di mana-mana gitu. Kalau dulu itu kayak mungkin jutaan gitu total gitu yang harus dikeluarkan untuk alat-alat seperti itu gitu kan. Dan jangankan itu, dulu ada namanya kayak buku apa ya, kayak kamusnya anak anak kedokteran yang tebel banget, dulu dibawa kemana-mana. Kalau sekarang mungkin udah nggak lagi karena orang bawa tablet kemana-mana. Itu bukunya itu 1 juta zaman itu belasan tahun lalu 1 juta. Bayangin kalau sekarang berarti 1 juta itu mungkin sekitar 5 juta lah minimal gitu harganya gitu. Itu satu buku doang gitu, belum buku-buku yang lain, ada namanya diktat-diktat dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau kayak diktat-diktat itu zaman dulu agak agak enak, masih agak enak, karena biasanya di tempatku dulu ada program kayak kakak diktat, kayak kakak senior yang kita jadiin kakak asuh kita gitu. Nah itu biasanya nanti turun temurun kalau zaman dulu gitu kan, atau saat kita beli yang baru, kakaknya mau lihat bukunya, kita bisa pinjemin, dan kita juga bisa pinjam buku beliau seperti itu zaman aku dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah berbeda. Terus satu tadi biayanya mahal banget alasannya gitu kan, makanya jadinya berat banget kalau jadi mad blood. Kemudian dua, benar-benar buta dunia kedokteran ya gitu, karena yaitu kita kayak jadi perintis gitu di keluarga, kita nggak tahu siapa yang mengarahkan kita tuh nggak ada gitu. Jadi penting banget kita pintar-pintar bergaul dengan banyak orang, apa ya, untuk tahu informasi terupdate lah gitu loh. Dan kalau ada opportunity dan lain sebagainya itu penting banget kita tahu gitu kan. Terus yang ketiga, nanti harus ya berjuang dari nol banget gitu kan. Nah terus nolnya gimana nih gitu. Pada saat itu ya aku ngerasa aku udah nggak ada harapan gitu kan di sana. Makanya beberapa kali akhirnya setelah berpikir panjang, aku putusin untuk ninggalin FK aja gitu. Nah kenapa rasanya itu berat banget gitu, aku tuh akhirnya udah ngobrol gitu kan sama senior tentang keputusan aku ini gitu. Aku sempet ngobrol juga sama kakak seniorku di kedokteran. Dia bilang nanti yang
oh kebetulan kakak seniorku ini dia juga mad blood gitu kan, tapi dia orang tuanya lebih mampu gitu kan. Nah, tapi tidak bisa dikategorikan orang tua yang pejabat juga gitu. Tapi dia secara ekonomi si kakak seniorku ini lebih mampu gitu. Nah, dia bilang saat itu yang bakal dapat kerja yang bagus itu ya yang ibu bapaknya itu kaya gitu kan, atau yang tinggal membukain klinik doang buat anaknya gitu, sehingga kita yang bukan siapa-siapa ini yang butuh modal ini ya kesulitan seperti itu. Terus nanti yang dapat kerja bagus itu juga yang ortunya misalnya pejabat, nanti misalnya anaknya itu bisa dimasukin ke rumah sakit gede di perkotaan gitu kan, atau rumah sakit pemerintah dan lain sebagainya, itu kalau bapak ibunya pejabat gitu kan. Atau kalau bapaknya punya channel segala macem, nah itu nanti bisa dibantu gitu kan dengan itu. Sedangkan ya kayak kami ya siapa yang bisa bantuin gitu kan. Kemudian yang bukan siapa-siapa itu ya nanti harus cari kerja ya sampai ke pelosok-pelosok, itu pun kalau dapat gitu kan, daftar PNS sana sini itu pun kalau dapat, kalau enggak ya PTT gitu kan di pelosok di ujung-ujung Indonesia gitu, itu juga kalau dapat, itu kan harus saingan lagi gitu kan. Yang penting tapi tadi kalau ya di mata kita tuh yang penting ya udah cari kerja aja gitu dimanapun, jangan nyampe nganggur gitu kan. Nah, terus nanti kalau mau lanjut nih ke program PPDS itu program pendidikan dokter spesialis ya kalau nggak salah. Nah, kalau mau masuk PPDS itu nanti lebih susah lagi gitu kan. Karena yang bisa masuk PPDS itu tiap tahunnya itu dikit banget. Padahal yang lulus di kedokteran umum itu banyak banget kan tiap tahun. Kayak angkatanku aja tuh setahun bisa lulusin 200-an dokter umum gitu. Sedangkan yang diterima PPDS per tahunnya gitu kan itu dikit banget gitu per jurusannya gitu. Ya paling 2-3 lah gitu per jurusannya gitu, per jenis spesialisnya seperti itu. Jadi itu kayak terbatas banget gitu kan. Nah, nanti saat PPDS juga gitu kan kita itu nggak digaji gitu. Nah, kalau sekarang aku dengar sudah ada tuh yang digaji tapi terbatas, tapi kebanyakan di rumah sakit itu nggak digaji gitu kan. Jadi kita kerja itu kerja kerja aja gitu kan, nggak digaji, padahal udah benernya lebih kan, kita lebih senior daripada dokter umum nih nantinya, tapi tetap nggak digaji tuh saat kita ngambil spesialis, yang ada malah kita keluar duit ratusan juta untuk ambil program tersebut. Nah, makanya aku saat itu udah yang ya udahlah kayaknya nggak mungkin lah gitu, ngumpulin duitnya dari mana gitu. Lulus kuliah aja misalnya 6 tahun 5 tahun setengah ya saat itu, 5 tahun setengah, kemudian harus cari duit ratusan juta untuk ngambil PPDS, padahal mungkin orang tuaku sampai harus hutang gitu kan untuk bayarin kedokteran umum gitu. Kayaknya susah banget gitu kan, pikiranku saat itu kayak gitu. Belum lagi nanti saat masuk PPDS ini kan mungkin ada kemungkinan juga channel lagi yang berbicara gitu kan, kamu siapa gitu di program itu bukan rahasia umum lagi sih gitu kan, bahwa masuk PPDS itu syarat banget dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan apalagi ya, saat PPDS itu infonya memang dari dulu udah bukan rahasia umum lagi, bahwa sering banget terjadi kayak ya perpeloncoan senioritas gitu kan, yang kayak nanti seniornya nyuruh apa-apa kita harus turutin semuanya gitu, karena kita bergantung banget sama senior kita saat berkuliah kayak gitu. Yang mana itu menurut aku berat banget, padahal dulu aku tuh bercita-cita pengen banget jadi dokter kandungan gitu, karena zaman itu dokter kandungan yang perempuan itu kan masih jarang nih teman-teman gitu kan. Jadi aku yang kayak aku pengen deh jadi dokter kandungan. Cuman pas aku cerita sama seniorku, kamu pikir kenapa dokter kandungan itu jarang yang perempuan, dibilang gitu kan, banyakan laki-laki. Ya karena berat gitu, di kedokteran itu berat, apalagi yang kandungan itu kayaknya senioritasnya tuh kental gitu. Jadi kamu pikir-pikir lagi deh gitu. Jadi kayak senior aku ini bukannya kayak menjatuhkan semangat aku ya, tapi dia berusaha memberi aku sudut pandang yang realistis gitu kan, karena itu tadi aku bukan anak siapa-siapa gitu kan. Jadi kalau misalnya aku punya mimpi yang besar, ya harus dipikir nanti strateginya seperti apa, masuk akal nggak gitu mimpi-mimpiku itu. Nah, terus belum lagi tuh setelah aku lulus dan diterima, aku lihat ada beberapa juga orang-orang kayak teman-temanku gitu yang ikut masuk kedokteran juga gitu kan, yang ikut masuk kedokteran juga yang maaf banget nih ngomong ya, waktu di sekolah itu menurutku
aduh akademisnya itu kurang gitu kan, tapi bisa masuk ke kedokteran saat itu. Dan aku berpikir yang kayak wah gimana ya, kayak aku selalu maintain di tiga besar aja. Menurutku aku itu hal yang risky gitu untuk pegang nyawa orang gitu, bertanggung jawab atas nyawa orang gitu. Terus lah ini aku harus bersaing dengan orang-orang yang dia menang kaya doang, menang bapaknya pejabat doang. Terus yaitu nanti saat udah lulus aku harus bersaing sama orang-orang seperti itu gitu. Jadi bukan pure dari sini gitu yang dipakai gitu. Maka saat itu aku kayak merasa yang kok dunia gini banget sih gitu. Aku kerja keras mati-matian belajar setahun penuh, terus nanti pada endingnya saat bekerja aku akan dikalahkan sama orang-orang yang ngandelin orang tuanya seperti ini. Itu di pikiranku saat itu gitu kan. Dan itu nyata, sebenarnya nyata banget bahwa ada orang-orang, beberapa ya, nggak semuanya, di FK itu memang rata-rata anaknya pinter-pinter gitu, tapi ada lah beberapa gitu, ini minority, mayoritasnya tetap pintar, tapi ada beberapa yang menurutku kamu harusnya nggak masuk FK deh. Kok bisa sih masuk FK? Misalnya aku tanya kamu pangkat 3 berapa aja kamu nggak tahu kan gitu, tapi kok bisa sih kamu masuk sini, lulus gitu seleksinya gitu, atau kamu dapet PMDK gitu. Itu aku, hal-hal kayak gitu yang bikin aku tuh nggak serak gitu loh, akhirnya melanjutkan kuliah di FK gitu. Karena itu tadi ada beberapa orang yang mungkin rumus Pitagoras aja dia nggak inget, nggak tahu gitu loh, terus tiba-tiba masuk gitu kan. Padahal seleksi FK itu berat banget gitu, jadi kan langsung kentara gitu loh, bahwa ini kamu masuknya gimana, jalur apa gitu, kok bisa, sedangkan habis ini dengan kemampuanmu yang terbatas ini kamu akan pegang dan bertanggung jawab terhadap nyawa orang gitu. Nah dari situ aku yang wah, aku kecewa banget sih saat aku ketemu hal-hal kayak gitu, aku kecewa banget gitu kan. Karena dari dulu memang pandanganku itu dokter itu harus pintar dan selalu pintar gitu, ternyata tidak gitu kan, tidak selalu pintar gitu. Nah nanti biasanya anak-anak yang nggak terlalu pintar gini saat ujian itu ngulang beberapa kali gitu. Jadi di kedokteran itu kan dia ada kayak stase-stasenya tersendiri, terus kemudian ada kayak ujian apa ya dulu nyebutnya OSCE atau apa gitu, kayak ujian setiap stasenya. Nah itu biasanya nanti yang anak-anak yang kurang-kurang pintar ini dia ngulang bisa sampai 2-3 kali ngulangnya gitu kan. Kalau misalnya ngulang sekali that's okay gitu, tapi ngulang 2-3 kali, bayar lagi saat mau ujian, bayar lagi saat mau ujian. Nah ya itu paling kendala mereka di sana kayak gitu loh. Nah terus aku juga banyak temuin aku juga banyak temuin teman-temanku yang dari teman kursus dulu memang berjuang bareng-bareng untuk masuk kedokteran yang memang pinter-pinter banget. Dan saat ini pun teman-teman aku itu rata-rata udah spesialis ya dengan kerja keras mereka sendiri. Aku salut banget sama teman-teman aku. Tapi itu tadi aku tidak menutup mata terhadap memang ada dokter-dokter yang maaf banget kurang gitu loh. Itu. Jadi saat teman-teman misalnya berobat, ya teman-teman harus lihat juga ya kualitas dokternya gitu. Kan kali kegambar ya orang yang beneran cerdas atau enggak gitu kan, yang beneran menguasai materinya atau enggak, itu kan kelihatan. Dan itu tadi mungkin kita butuh kayak second atau third opinion gitu loh. Ibaratnya sesama dokter yang pintar aja opininya bisa berbeda, apalagi kalau satunya dokternya pintar satunya kurang gitu kan. Nah jadi menurut aku itu sih, itu jadi pelajaran banget bagi aku gitu sebagai pasien juga gitu kan. Jadi untuk mengenali dengan dokter seperti apa gitu aku ditindak seperti itu kan. Nah terus balik lagi tadi ngomongin masalah anak siapa yang masuk. Setelah aku 2 tahun ya kalau nggak salah ninggalin FK, aku nemuin bahwa ada juniorku di sekolahku itu yang masuk FK, padahal dia tadi tidak juara gitu. Jadi di masa itu unik banget. Dia ini nggak juara, kadang mungkin masuk 10 besar atau bahkan nggak masuk ya 10 besar, aku nggak tahu. Tapi di sekolah itu jelas ada yang juara umum gitu. Jadi dia dan si juara umum ini sama-sama daftar FK. Nah sebenarnya harusnya kuotanya daftar FK itu setelah angkatanku kan 3-3 masuk terus nggak ada yang diterima, jadi dikasih 1 doang gitu kan untuk FK. Disaranin dari sekolah kayak 1 doang aja yang daftar FK gitu, karena kalau masukin banyak mungkin takutnya malah nggak diterima semua gitu kan. Terus ada 1 orang, dia ini tidak juara tidak apa segala macam, ngotot banget mau daftar FK juga dengan alasan ya kalau misalnya aku diterima pasti si juara umumnya diterima lah gitu, secara
Aku kan tidak juara gitu, normalnya ya pasti juara umumnya diterima gitu kan. Dan masuk daftar daftar jalur undangan ini kan juga tetap harus bayar ya, bayar formulir dan lain sebagainya gitu. Dia nggak keberatan gitu, udah bayar kalau memang tidak diterima. Terus dengan mempertimbangkan kayak gitu dan ketersediaan formulir jalur undangan saat itu, ya udah dikasih aja nih orang gitu kan daftar FK. Elah ndala saat pengumuman kelulusan PMDK gitu, yang dapat itu malah yang si bukan juara ini, yang juara umumnya itu nggak diterima dong. Nggak diterima di FK. Lucu banget kan, kayak nilainya beda jauh gitu kan, kok bisa gitu, yang tidak juara ini malah yang dapat FK gitu. Udah diusut punya usut cerita gitu, ternyata omnya ada di sana gitu, di fakultas kedokteran tersebut. Aku berani ya ngomong kayak gini karena kalau memang mau diusut nih gitu, maksudnya ini hal yang beneran nyata gitu, ada memang di apa ya, di universitas gitu, bahwa yang apalagi yang jalur undangan ya perlu diwaspadai. Karena memang kalau zaman dulu jalur undangan itu masih ter 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 ini ya, region gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kamu menuju satu itu, universitas itu, ya udah nanti yang ngurus, yang nyeleksi segala macam ya dari universitas itu gitu. Kalau sekarang aku dengar kayaknya udah nasional, yang mana itu lebih baik gitu kan. Nah, jadi kalau dulu itu kayak ya kayak gitu, yang nyeleksi mungkin omnya dia sendiri gitu, terus yang dilulusin dia gitu kan, bukan si juara umumnya gitu. Cuman kan zaman itu kan belum kayak sekarang ya, gampang viral atau apa gitu. Kalau sekarang yang kayak gini bisa banget diviralin gitu. Dan aku berani bilang kayak gini karena masalah nilai itu kan hal yang nyata gitu ya, yang kelihatan gitu, 5, 4, 3, 9 gitu kan. Ini bisa dibandingin antara si juara umum sama si yang tidak juara. Ini kan nilainya bisa dilihat secara langsung gitu. Dan lucu banget, si juara umumnya nggak dapat tapi dianya dapat. Jadi memang seperti itu kenyataannya, gengs gitu kan. Even kalian berobat ke dokter yang lulusan PTN pun gitu, masih ada kemungkinan dia masuknya jalur lain-lain gitu. Jadi kayak ya itu tadi aku bilang, kita sebagai pasien pun kayak harus pintar-pintar gitu. Dan ini bukan rahasia umum lagi sih, aku tahu gitu kan. Dan nah, setelah melihat segala hal itu, betapa sulitnya mau kuliah dan lain sebagainya. Oh ya, zaman dulu tuh belum ada juga beasiswa dari LPDP ya yang buat dokter spesialis, makanya jadi kerasa makin berat lah zaman itu. Nah, jadi akhirnya aku putusin saat itu, mungkin ya itu emang udah yang terbaik sih gitu. Jadi even though aku waktu itu sudah ninggalin FK, tapi aku belum, namaku tuh belum terdrop out saat itu gitu. Sampai tahun kedua pun bahkan namaku tuh sebenarnya masih terdaftar sebagai mahasiswa saat itu. Nah, jadi tapi setelah aku lihat ada kasus-kasus ya itu tadi, kayak juniorku yang bahkan masuk dengan apa ya, nilai yang pas-pasan bisa masuk keterima PMDK, saat itu aku yang mau ketawa gitu, dan yang kayak ini mah bukan bukan apa ya, bukan ladangku untuk berkompetisi gitu loh, ini bukan tempatku untuk berkompetisi. Aku menyadari itu, jadi saat itu ya udah aku mundur aja gitu. Dan untungnya juga, tapi teman-temanku saat itu baik-baik ya, aku tidak pernah menemukan mungkin kayak kasus yang lagi viral sekarang, siapa namanya itu, L, si adik L ini yang bawa-bawa orang tuanya, yang manja segala macam. Pada zaman itu aku belum ketemu, tapi mungkin juga karena saat itu aku juga masih di awal-awal ya masuk FK, jadi mungkin orang-orangnya belum terlalu terlihat gitu sifatnya seperti apa. Tapi mostly aku saat itu teman-temanku lumayan sehat ya pergaulannya, dan aku tetap jaga hubungan baik sama mereka sampai sekarang. Jadi rata-rata juga mereka sekarang udah selesai spesialis, mungkin lagi ngambil subspesialis juga ya, seperti itu gitu. Dan aku bangga banget sama teman-temanku ini. Aku hafalin tuh mereka yang pinter-pinter gitu, karena saat aku biasanya ada gejala apa segala macam, aku usahain untuk kontak teman-temanku yang pinter-pinter ini sebagai kayak second opinionku gitu, karena aku tahu mereka pinter-pinter. Yang aku emang tahu mereka dokter beneran gitu. Maaf, salah ngomong, edit. Yang aku tahu mereka dokter yang beneran pintar-pintar maksudnya, karena aku tahu gitu kan perjalanan mereka. Nah, aku prefer tanya ke mereka gitu, teman-temanku ini tadi gitu, dan aku tetap jaga hubungan baik terus sama mereka gitu.
Dan jadi aku harap ini bisa jadi gambaran gitu mungkin buat para orang tua yang mau masukin anaknya ke kedokteran gitu, gambarannya seperti apa, backup seperti apa yang nanti akan dibutuhkan untuk anak-anak ini gitu saat menjalani program pendidikan dokter seperti itu. Jadi ini aja cerita dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.